Kurikulum merupakan suatu rencana kegiatan belajar bagi siswa di sekolah, atau sebagai suatu tujuan yang ingin dicapai, yang dapat berarti suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal, dan evaluasi. Di dalam kurikulum terdapat beberapa model pengembangan kurikulum. Model adalah konstruksi yang bersifat teoritis dari konsep. Menurut Robert S. Zane, dalam bukunya yang berjudul Curriculum Principles and Foundation, Robert S. Zane mengungkapkan berbagai model dalam pengembangan kurikulum. Secara garis besar, diutarakan sebagai berikut. Yang pertama, model administratif atau garis staff atau top-down. Kurikulum ini sering disebut dengan model top-down, karena kegiatan pengembangan kurikulum dimulai dari pejabat tinggi, kemudian secara struktural dilaksanakan di tingkat bawah, atau secara singkatnya dari atas ke bawah. Penjelasan lebih lanjut mengenai model administratif terdapat di layar. Yang kedua, model dari bawah atau grassroots. Model pengembangan ini merupakan kebalikan dari model administratif, karena model pengembangan ini berasal dari bawah, yaitu guru-guru atau sekolah. Penjelasan lebih lanjut mengenai model grassroots terdapat di layar. Yang ketiga, yaitu model demonstrasi. Model kurikulum ini dikembangkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kurikulum dalam skala kecil. Dalam pelaksanaannya, model ini menuntut sejumlah guru dalam suatu sekolah untuk mengorganisasikan dirinya dalam memperbarui kurikulum. Menurut Smith, Stanley, dan Source, model demonstrasi terdiri atas dua bentuk, yaitu bentuk yang bersifat formal dan kurang formal. Bentuk formal, sekelompok guru diorganisasi dalam suatu sekolah secara terpisah untuk mengembangkan proyek percobaan kurikulum. Inisiatif dan organisasi kurikulum berasal dari atas. Bentuk yang kedua, yang dianggap kurang formal, guru-guru yang kurang puas dengan kurikulum membuat eksperimen dalam area tertentu. Mereka bekerja secara tidak terstruktur. Jika eksperimen berhasil, maka akan diadopsi penggunaannya di seluruh sekolah. Penjelasan lebih lanjut mengenai model demonstrasi terdapat di layar. Yang keempat, model Baucamp. Sesuai dengan namanya, model ini diformulasikan oleh G.A. Baucamp. Penjelasan lebih lanjut mengenai model Baucamp terdapat di layar. Yang kelima, model terbalik Hilda Taba. Model ini dikembangkan oleh Hilda Taba atas dasar data induktif yang disebut model terbalik, karena langkah-langkahnya diawali dengan pencarian data dari lapangan dengan cara mengadakan percobaan. Kemudian disusun teorinya, lalu diadakan pelaksanaan. Penjelasan lebih lanjut mengenai model terbalik Hilda Taba terdapat di layar. Yang keenam, model hubungan interpersonal dari Rogers. Menurut Rogers, kurikulum yang dikembangkan hendaknya dapat mengembangkan individu secara fleksibel terhadap perubahan-perubahan, dengan cara melatih diri berkomunikasi secara interpersonal. Penjelasan lebih lanjut mengenai model hubungan interpersonal dari Rogers terdapat di layar. Yang ketujuh, model action research yang sistematis. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum yaitu adanya hubungan antar manusia, keadaan organisasi sekolah, situasi masyarakat, dan otoritas ilmu pengetahuan. Penjelasan lebih lanjut mengenai model action research yang sistematis terdapat di layar. Setelah kita mendengarkan penjelasan mengenai model kurikulum menurut Robert S. Zane, selanjutnya kita akan mendengarkan
penjelasan mengenai model kurikulum menurut Sukma Dinata. Menurut Sukma Dinata, terdapat beberapa model konsep kurikulum. Yang pertama, kurikulum subjek akademis. Yang kedua, kurikulum humanistik. Yang ketiga, kurikulum rekonstruksi sosial. Dan yang keempat, kurikulum teknologis. Sekarang kita masuk kepada penjelasan yang pertama. Kurikulum subjek akademis bersumber dari pendidikan klasik atau perennialisme dan esensialisme yang berorientasi pada masa lalu. Kurikulum ini dikembangkan berdasarkan pandangan bahwa fungsi pendidikan adalah memelihara dan mewariskan hasil-hasil budaya masa lalu. Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan berupa disiplin ilmu yang telah dikembangkan secara logis, sistematis, dan solid oleh para ahli. Mereka harus menguasai semua pengetahuan yang ada dalam kurikulum. Guru adalah yang digugu dan ditiru, artinya diikuti dan dicontoh. Pendidikan berdasarkan kurikulum ini lebih bersifat intelektual. Namun demikian, dalam perkembangannya sekarang, kurikulum ini secara berangsur-angsur memperhatikan proses belajar yang dilakukan siswa. Penjelasan lebih lanjut mengenai model kurikulum subjek akademis terdapat di layar. Berikutnya yang kedua, kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik berdasarkan konsep aliran pendidikan pribadi atau personalized education, yaitu John Dewey, progressive education, dan J.J. Rousseau, romantic education. Aliran ini bertolak dari asumsi bahwa siswa adalah yang pertama dan utama dalam pendidikan. Mereka percaya bahwa siswa mempunyai potensi, punya kemampuan, dan kekuatan untuk berkembang. Para pendidik humanis juga berpegang pada konsep Gestalt, bahwa individu merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. Pendidikan diarahkan kepada pembinaan manusia yang utuh, bukan saja segi fisik dan intelektual, tetapi juga segi sosial dan afektif, yaitu emosi, sikap, perasaan, nilai, dan lain-lain. Penjelasan lebih lanjut mengenai model kurikulum humanistik terdapat di layar. Yang ketiga, kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problema-problema yang dihadapinya dalam masyarakat dan bersumber pada aliran pendidikan interaksional. Menurut mereka, pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, interaksi, atau kerjasama antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, siswa dengan orang-orang di lingkungan sekitarnya, dan dengan sumber belajar lainnya. Penjelasan lebih lanjut mengenai model kurikulum rekonstruksi sosial terdapat di layar. Yang keempat, kurikulum teknologis. Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi, di bidang pendidikan berkembang pula teknologi pendidikan. Aliran ini ada persamaannya dengan pendidikan klasik, yaitu menekankan isi kurikulum yang tidak diarahkan pada pemeliharaan dan pengawetan ilmu tersebut, tetapi pada penguasaan kompetensi. Suatu kompetensi yang besar diuraikan menjadi kompetensi yang lebih sempit atau khusus, dan akhirnya menjadi perilaku-perilaku yang dapat diamati atau diukur. Penerapan teknologi dalam bidang pendidikan, khususnya kurikulum, adalah dalam dua bentuk, yaitu bentuk perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware. Penerapan teknologi perangkat keras dalam pendidikan dikenal sebagai teknologi alat atau tool technology. Sedangkan penerapan teknologi perangkat lunak disebut teknologi sistem atau sistem teknologi. Itulah tadi penjelasan 4 model kurikulum
menurut Sukma Dinata. Setelah kita mendengarkan model kurikulum baik menurut Robert Eszin ataupun Sukma Dinata, tentu saja kita punya kesimpulan masing-masing mengenai model mana yang terbaik. Memang setiap model perkembangan kurikulum memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sekarang, saya akan mengemukakan model kurikulum apa yang terbaik menurut saya. Dari penjelasan tadi, saya menyimpulkan bahwa model kurikulum yang terbaik adalah model kurikulum terbalik Hilda Tabak. Karena model kurikulum ini diawali dengan pencarian data dari lapangan, dengan cara mengadakan percobaan, kemudian disusun teorinya, lalu diadakan pelaksanaan. Selain itu, model pengembangan kurikulum terbaik Hilda Tabak ini juga memiliki langkah-langkah yang mendukung saya untuk memilih model kurikulum terbaik Hilda Tabak sebagai yang terbaik. Langkah-langkahnya yang pertama, mendiagnosis kebutuhan, merumuskan tujuan, menentukan materi, menemukan penilaian, memperhatikan keluasan dan kedalaman bahan, kemudian menyusun suatu unit kurikulum. Dengan adanya hal-hal tersebut sebagai awal dari penentuan kurikulum, maka dapat membantu memberi arah pada pembuatan kurikulum agar mampu menekan kesalahan yang mungkin terjadi selama proses pembuatan kurikulum berlangsung. Jika kurikulum sudah disusun secara sistematis, lengkap dan tepat, akan mempercepat, meningkatkan, serta menjaga kualitas hasil kurikulum. Kurikulum harus dibuat secara sistematis dan logis, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman yang mudah untuk diikuti. Langkah yang kedua, mengadakan tryout. Tryout kurikulum adalah bentuk uji coba suatu kurikulum pada sekolah-sekolah. Tujuan adanya tryout kurikulum ini agar diperoleh hasil yang optimal dalam penerapannya kelak. Yang ketiga, mengadakan revisi berdasarkan tryout. Selain mengadakan uji coba, kurikulum ini juga mengadakan revisi berdasarkan uji coba yang telah dilakukan. Karena uji coba pasti akan memiliki kelemahan maupun kelebihan. Oleh karena itu, revisi kurikulum berdasarkan uji coba sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil kurikulum yang optimal. Yang keempat, menyusun kerangka kerja teori. Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep atau konstruk, definisi, dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena dengan cara memerinci hubungan sebab akibat yang terjadi. Oleh karena itu, kerangka kerja teori merupakan dasar dari keseluruhan proyek penelitian. Di dalamnya dikembangkan, diuraikan, dan dielaborasi hubungan-hubungan di antara variabel-variabel yang telah diidentifikasi melalui proses pengumpulan data awal, baik wawancara atau observasi, dan juga studi literatur dalam kajian pustaka. Secara singkatnya, kerangka kerja teoritis adalah hubungan antara faktor yang mempengaruhi atau penting dalam suatu masalah. Yang kelima, mengemukakan adanya kurikulum baru yang akan didesiminasikan. Menurut KBBI, desiminasi adalah penyebarluasan ide, gagasan, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada langkah terakhir ini, difokuskan pada mengusulkan adanya kurikulum baru yang akan disebarluaskan. Dari langkah-langkah model pengembangan kurikulum terbalik Hilda Tabak, dapat disimpulkan bahwa model ini memiliki rasional model yang logis strukturnya, sehingga menjadikan sebagai dasar yang berguna dalam perencanaan dan pemikiran kurikulum. Model ini telah menghindari kebingungan, yang mana merupakan sebuah tugas yang susah dari perspektif kebanyakan pengembangan kurikulum. Para pendidik dan para pengembang kurikulum yang bekerja di bawah model rasional atau rational model memberikan suatu jalan yang tidak berbelit-belit
dan mempunyai pendekatan waktu yang efisien. Dalam mengevaluasi proses kurikulum, satu hal yang dapat diargumenkan bahwa model perkembangan kurikulum terbalik Hilda Tabah telah mendapatkan sesuatu yang sifatnya rasional, yang menyokong pembangunan kurikulum, setidaknya dari perspektif rasional. Oleh karena hal-hal tersebut, maka saya memilih model terbalik Hilda Tabah sebagai model pengembangan kurikulum yang terbaik. Selain hal-hal di atas, model pengembangan kurikulum terbalik Hilda Tabah ini juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, latar belakang pengalaman dan kurangnya persiapan diri seorang pendidik untuk berpikir dan mengembangkan pemikirannya secara logis dan sistematis akan mengalami kesulitan dalam menggunakan model ini. Yang kedua, kurang jelasnya hakikat belajar mengajar karena seringkali pembelajaran justru terjadi di luar tujuan-tujuan tersebut. Yang ketiga, terlalu berlebihan menekankan pada formula hasil, seperti mementingkan tujuan perilaku. Sekian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkannya.